Secara prinsip kita harus memegang. Jadi orang dulu itu Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Jawa harus kita bawa. Kita ini oleh Allah ditakdirkan menjadi orang Jawa. Maka mentalitas orang Jawa yang ditempa sekian rupa dengan sejarah yang berulang-ulang, DNA kita ditakdirkan oleh Allah sebagai DNA Jawa. Maka jangan minder menjadi orang Jawa, jangan minder jadi orang Indonesia, jangan minder jadi orang Nusantara, karena ini takdirnya Allah, kita syukuri. Maka apapun yang memang menjadi peradaban orang terdahulu, kalau memang tidak nabrak kepada ketauhidan, tidak nabrak kepada syariat, kita bawa. Arab digarap, di situ ada fikih, ada syariah, ada tauhid, ada tasawuf. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang Islam ini oleh Allah ditakdirkan turun di Jazirah Arabiyah. Kita tidak boleh menafikan Arabiyah, karena yang membuat Arab, membuat Cina, membuat Amerika, membuat apapun suku bangsa ini bukan suku bangsa itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Maka kalau ada syariat dari sana yang memang oleh Rasulullah Muhammad SAW kita diminta untuk melaksanakan, kita laksanakan sekuat tenaga. Barat diruat. Jangan sampai apapun yang kemudian kita secara hegemoni kemanusiaan secara umum sedang viral, sedang menjadi keumuman banyak orang, tiba-tiba menjadi budaya kita. Kalau memang baik, ayo dipakai. Contoh teknologi, hari ini kita tidak usah mantek kaji untuk bisa komunikasi antar wilayah, cukup menggunakan video call. Itu teknologi yang dilahirkan di Barat. Maka kita garap, kita ruat, kita pilah. Kalau memang ada kemanfaatan bagi kemanusiaan, kemanfaatan bagi agama, kemanfaatan bagi kemajuan, kemanfaatan bagi siapapun, terima. Tapi kalau di dalamnya ada distorsi-distorsi, ada kerusakan-kerusakan, wajib ditolak. Yang kedua, kita tidak boleh juga melupakan sejarah, karena ini penting. Siapapun yang kehilangan sejarah, maka dia akan kehilangan bayang-bayang masa lalu. Orang yang kehilangan bayang-bayang masa lalu, dia akan kehilangan DNA nenek moyangnya. Orang yang tidak pernah belajar sejarah akan kehilangan bagaimana menapai, memilah untuk kemudian melangkah. Kita diajari oleh siapapun bagaimana caranya bertahan hidup, tapi jangan lupa kita akan sowan ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempertanggungjawabkan hari ini. Kalau memang sekian banyak pembelokan-pembelokan sejarah dilakukan oleh siapapun, mohon maaf ini jangan hanya kepada siapapun yang kita kenal hari ini secara viralitas, tapi siapapun suku bangsanya, kalau memang sejarah ini dibelokkan, wajib dilawan. Contoh, nenek moyang kita di dalam beberapa seratan sejarah kuno itu sengaja dibengkokkan oleh Belanda. Bagaimana Ken Arok dan Ken Dedes dituduh berselingkuh sehingga hamil, kemudian melahirkan raja-raja Majapahit. Ini kekurangan ajaran pembelokan sejarah, wajib dilawan. Kita tidak sedang melawan Arab, kita tidak sedang melawan Cina, kita tidak sedang melawan Amerika, kita melawan ketidakbenaran. Maka yakinlah bahwa apa yang sedang ditempuh oleh Abuya Mama Gufron dengan sekian banyak, termasuk menulis Al-Basit, dalam rangka penguatan Pancasila, penguatan kebangsaan, tidak dalam rangka mencari dunia. Saya menjadi saksi bagaimana beliau sangat kesulitan di saat itu, dan saya menjadi saksi beliau berlimpah ruah harta, tapi tidak digunakan sebagaimana umumnya manusia. Mungkin orang akan melihat hari ini Abah Gufron naik Alphard, tapi yakinlah bahwa yang sedang beliau naiki itu hanya sekedar kendaraan. Hatinya tetap seperti dulu, jiwanya tetap seperti dulu. Itu hanya fasilitas-fasilitas saja.
saya menjadi saksi sejarah bagaimana beliau berdarah-darah membela apapun kemuliaan, membela siapapun yang sedang ditolimi, kesana kemari memperjuangkan persatuan, menyatukan orang yang sedang berkonflik. Bagaimana kami diajak sowan ke Tebu Ireng, diajak sowan ke Anyar, diajak sowan kemana-mana, dalam rangka apa? Merangkul siapapun. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku se-Nusantara, se-Indonesia, kita di tahun politik ini jangan pecah. Apapun pilihan panjenengan itu pilihan logik, maka tolong dipertimbangkan baik-baik. Ingat bahwa siapapun yang sedang memilih itu juga sedang memilih masa depan. Jangan sampai digadaikan dengan rupiah, jangan sampai digadaikan dengan sesuatu yang tidak memiliki ideologi. Jangan sampai kemudian kita menjual Pancasila, menjual kemerdekaan negara ini, menjual kemuliaan bangsa dan negara Indonesia ini. Maka Indonesia, Pancasila, persatuan kita salah satu menjadi alasan utama untuk kita perjuangkan. Kenapa? Kalau tidak punya negara yang aman, kalau tidak punya negara yang nyaman, bagaimana dan atas alasan apa kita bisa sujud dengan khusyuk di bumi Allah yang namanya Indonesia? Saya mohon maaf, mudah-mudahan siapapun yang sedang memperjuangkan Indonesia, siapapun yang sedang memperjuangkan kemuliaan ini dilindungi oleh Allah. Siapa yang sedang membersamai apa, dijaga segala-galanya. Saya secara pribadi juga mohon maaf, meminta dengan segala hormat tetap berhati-hati, karena orang-orang muda seperti kita kalau sedang bicara berapi-api kadang kepleset. Jangan sampai kepleset kemudian kemana-mana sehingga merugikan perjuangan. Kita tetap harus strategis, harus taktis, segala-galanya tertata, tidak dalam rangka untuk dipuji siapapun, tidak. Kita tidak sedang untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kita sedang ingin bagaimana Allah ridho kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.